Dimulai ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Nopal. Siap, Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kepada Allah SWT karena dalam kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan perkuliahan online dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini izinkan kami dari kelompok 4 ya, mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang akan memaparkan mungkin kurang lebih 1 jam ke depan untuk menyampaikan materi mengenai teori pendidikan pada abad ketiga dan keempat pada masa Bani Abbasiyah setelah masanya Bani Umayyah. Untuk itu di sini ada Pak Iqbal, Pak Ustadz Iqbal dan Pak Ibu Ustadzah Titi, mohon maaf, yang nantinya termasuk saya akan menyampaikan materi tersebut. Untuk mengawali presentasi ini, marilah kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama yang akan menyampaikan materi dari Ibu Titi atau Pak Iqbal? Ibu Titi. Ibu Titi, ya, mangga. Pada Ibu Titi, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Pak Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya akan mencoba share screen. Bapak Ibu, sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah ada. Baik, Bapak dan Ibu, kami dari kelompok 4, ada Pak Nopal dan Pak Iqbal serta saya sendiri. Dalam kesempatan ini akan membahas tentang teori pendidikan pada abad ketiga dan keempat Hijriyah yang bertepatan dengan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Bapak dan Ibu, dinasti Abbasiyah itu adalah kekhalifahan yang berkuasa di Baghdad yang saat itu menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan, tidak hanya dalam pengetahuan keagamaan, juga dalam pengetahuan umum. Dalam pengetahuan umum juga diantaranya dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Dinasti Abbasiyah merupakan pelanjut dinasti Umayyah. Jadi setelah dinasti Umayyah runtuh, kemudian digantikan oleh Abbasiyah yang pendirinya adalah Abu Abbas al-Saffah, yaitu sekitar tahun 750 sampai dengan 754 Masehi. Yang kalau dalam Hijriyah sekitar abad ke-1 menjelang abad ke-2 Hijriyah. Nah, Abu Abbas ini memimpin atau Daulah Abbasiyah ini memimpin dunia Islam hampir
selama 500 tahun atau kurang lebih 5 abad. Jadi dari abad kedua sampai dengan abad ke-7. Selanjutnya, Bapak Ibu, asal-usul dan kebangkitan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berasal dari keluarga Abbas, tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk kebangkitannya pada tahun 750, dinasti Abbasiyah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah, kemudian menjadikan Baghdad sebagai ibu kota baru. Kemudian konsolidasi kekuasaan, para khalifah Abbasiyah berhasil memantapkan kekuasaan mereka di seluruh wilayah kekhalifahan, memperluas pengaruh Islam ke berbagai penjuru dunia. Jadi dalam kurun waktu 5 abad itu, kedaulahan Abbasiyah kurang lebih memiliki khalifah sebanyak 37 khalifah, yang walaupun untuk masa kejayaannya tercatat 7 khalifah dari 37 itu. Berikutnya, Bapak Ibu, masa kejayaan Bani Abbasiyah. Di sini pemimpin berpengaruh, di antaranya pada abad kedua ada Al-Mansur, kemudian Harun al-Rashid, dan anaknya Al-Ma'mun. Kemudian puncak kejayaannya pada abad ke-8 atau 2 Hijriah sampai dengan 3 menjelang ke abad 4 Hijriah, atau kalau dalam Masehi 8 sampai 10 Masehi. Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya dengan menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban Islam yang maju dan gemilang. Kemudian, ilmu pengetahuan, para khalifah Abbasiyah memberikan dukungan besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sosial, menjadikan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia Islam. Next, Bapak Ibu, kemajuan dinasti Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam, serta ajaran yang memotivasi atau mendorong umatnya untuk maju. Jadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian faktor dari luarnya yaitu gerakan terjemah pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing. Jadi pada masa pemerintahan atau kedaulahan Abbasiyah ini, bahkan ada sebuah lembaga yang namanya Biro Penerjemah, yang kemudian orang-orang yang bekerja di dalamnya itu digaji oleh negara. Sehingga pada zaman ini betul-betul keilmuan itu sangat berkembang dengan pesat. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan meliputi kemajuan sains, kemudian sastra, arsitektur yang memukau, dan toleransi beragama. Ini di masa dinasti Abbasiyah itu berkembang juga dalam keilmuan umum, tadi seperti sains, astronomi, matematika, kedokteran, dan farmasi. Bahkan filosof-filosof pada zaman ini, mereka itu tidak spesialisasi keilmuannya itu tidak satu. Ada seorang filosof yang dia juga spesialnya di matematika, kedokteran, astronomi, jadi berbagai macam ilmu oleh satu orang, banyak yang seperti itu. Kemudian dalam periode Abbasiyah juga banyak melahirkan karya-karya sastra yang fenomenal seperti kitab 1001 Malam dan puisi-puisi klasik. Kemudian arsitekturnya banyak membangun berbagai bangunan megah seperti Masjid Agung dan Istana Samara yang mencerminkan kegemilangan peradaban Islam. Kemudian dalam hal toleransi beragama juga dinasti Abbasiyah terkenal dengan sikap toleran terhadap agama lain, yaitu agama Kristen dan Yahudi yang berkontribusi pada perkembangan budaya. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Lembaga pendidikan formal dalam bentuk sekolah-sekolah dalam dunia Islam adalah merupakan pengembangan semata-mata dari sistem pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid yang sejak awal telah berkembang dan dilengkapi dengan sarana-sarana untuk memperlancar pendidikan dan pengajaran di dalamnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya sekolah-sekolah di luar masjid. Yang pertama, halaqoh untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, yang di dalamnya juga menjadi pusat diskusi dan perdebatan. Jadi sangat
kebebasan dalam berpikir itu di dalam Daulah Bani Abbasiyah itu sangat berkembang dengan pesat gitu. Diskusi, debat itu sudah menjadi hal yang biasa di antara para cendekiawan. Kemudian berikutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan baik mengenai agama maupun umum, maka diperlukan semakin banyak halakoh atau lingkaran pengajaran yang tidak mungkin keseluruhan tertampung dalam ruang masjid. Jadi itu bagian dari pengembangan untuk lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan sudah ada pendirian universitas di masa abad ketiga sampai keempat Hijriah tersebut. Kemudian tujuan dan lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah, yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Nah, seperti pada zaman dulu, anak-anak belajar membaca dan menghafal Al-Quran agar mereka dapat mengikuti ajaran agama Islam serta berakhlak menurut agama Islam. Kemudian tujuan komunitasnya, para pemuda belajar dan menuntut ilmu agar di kemudian hari dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat yang maju dan makmur. Kemudian tujuan cinta ilmu pengetahuan, mereka pindah ke seluruh negara muslim untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan untuk menuntut ilmu. Kemudian tujuan materinya untuk mencari nafkah yang layak dan pangkat yang tinggi. Jadi betul-betul pemerintah pada zaman kedaulahan Abbasiyah itu memprioritaskan pendidikan. Jadi penelitian juga dibayar, kemudian guru juga digaji dengan gaji yang tinggi. Untuk yang slide ke-10 mau dilanjutkan oleh Pak Iqbal. Mangga Bu. Ya, mangga Pak. Yang ini ya, sebenarnya melanjutkan dari yang disampaikan oleh Ibu Titi, yaitu tentang lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yang tadi disampaikan bahwa di masa Abbasiyah itu banyaknya bangunan-bangunan, salah satunya masjid yang dijadikan untuk sarana pendidikan masyarakat pada waktu itu. Yang pertama disebut ribat. Sebenarnya ribat adalah bukan sebuah lembaga pendidikan, namun sebuah sarana yang digunakan untuk bertahan diri dari serangan musuh. Biasanya di sekitar ribat dibangun sebuah tower yang gunanya mengawasi dan mengingatkan. Namun lambat laun fungsi ribat beralih digunakan sebagai lembaga pendidikan, khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama. Di dalamnya terdapat ritual ibadah sebagaimana biasanya, kemudian mempelajari ilmu-ilmu agama, digunakan juga untuk berzikir, membaca wirid. Para supir mendiami tempat ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk beramal soleh. Selanjutnya, yang kedua disebut juga al-jawiyah. Secara konsep totalitas, jawiyah ini merupakan suatu tempat yang dijadikan proses buat memperoleh kepuasan batiniah. Jawiyah ialah suatu lembaga yang berfungsi bagaikan penampung para pengikut sufi, serta sekalian bagaikan tempat buat memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang gimana metode beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai aktivitas serta latihan di dalamnya. Selanjutnya yang ketiga, istilahnya madrasah yang sering kita dengar saat ini. Madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang menurut penulis merupakan bentuk transformasi lembaga pendidikan dari yang paling sederhana hingga terstruktur manajemennya. Ini berarti sebuah capaian gemilang pada zaman dinasti Abbasiyah dalam bidang pendidikan yang tidak berlebihan jika kita mengatakan sebagai salah satu alat atau faktor untuk mencapai puncak kejayaan. 16 Salabi berpendapat bahwa madrasah adalah bentuk revolusi dari masjid. Akibat tingginya amino masyarakat untuk belajar membuat masjid penuh dengan halakoh. Dari sinilah sudah jelas jika di dalam masjid banyak halakoh ilmiah, maka tentu ini akan menimbulkan keramaian atau semacam suara keras yang dapat mengganggu kehusuan orang dalam beribadah.
Makanya dibuatkan madrasah biasanya di pinggir masjid. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah rumah ulama. Orang yang pertama kali mengajarkan ini adalah Nabi Muhammad SAW, yakni menjadikan rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kali yang sifatnya masih sangat sederhana dan terbilang privasi. Mengapa demikian? Karena memang orang yang memeluk Islam belum banyak, sehingga ancaman, tekanan dari kafir Quraisy sangatlah nyata dan keji. Jika Nabi dan para sahabat secara terang-terangan untuk belajar, berdakwah, menyampaikan agama Allah di rumah ulama-ulama terkemuka inilah dijadikan sebagai tempat belajar, sebagai tempat untuk tukar-menukar informasi, berdiskusi, serta diadakan kajian ilmiah tentang berbagai macam keilmuan. Selanjutnya pada abad ketiga dan keempat juga muncul pada masa Abbasiyah tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu Ibnu Rusdi. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusdi, lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat. Karya beliau di antara lain Kitab Bidayatul Mujtahid tentang fikih, Kuliat fi At-Tibin, buku kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa Eropa. Selanjutnya, tokoh ilmuwan pada masa itu Al-Ghazali sekitar 450 sampai 505. Gejalah dekat Turs, Iran. Pada tahun 550 Hijriah, beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang juhud. Juhud itu hidup sederhana dan tidak tamak pada duniawi. Di antara buku karya Al-Ghazali yang dikenal oleh kita yaitu salah satunya Ihya Ulumuddin, membahas tentang masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, tasawuf yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Juga beliau menulis At-Tahafu, yaitu tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama mendapatkan gelar Hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam. Untuk presentasi kali ini mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas tertampung di sebuah pertanyaan. Mangga dikembalikan ke Pak Noval. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ustadz Iqbal sama Ibu Siti menyampaikan beberapa materinya. Mungkin untuk sesi selanjutnya saya juga izin Pak Doktor untuk mengawali diskusi, atau barangkali nanti untuk diskusi pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu sekalian. Izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Izin bertanya Pak Nopal. Untuk ini salah satu kemunduran dinasti Abbasiyah ini kan sering terjadinya konflik ya. Sering terjadi juga pembunuhan. Padahal Islam sendiri melarang saling membunuh apalagi sesama muslim. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa dinasti Abbasiyah ini sering terjadi konflik, sering terjadinya perselisihan gitu. Nah, coba itu saja bagaimana apa yang menjadi dasar dinasti Abbasiyah ini sering terjadi konflik bahkan saling membunuh gitu. Padahal agama sendiri melarang saling membunuh apalagi sesama muslim. Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan dari Pak Ustadz Iki. Mungkin kami tampung dulu ya, Bapak ya. Satu lagi lah. Dari ibu-ibunya mungkin. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak dari bapak-bapak lagi lah, silakan Bapak Ibu. Bapak. Ya, Pak Ustadz, Oh, mangga Pak Ustadz Ajo, silakan. izin menanyakan sesuatu terkait ini ya pada abad ketiga atau keempat, khususnya dinasti Abbasiyah. Saya ingin mengetahui paling dari berbagai tadi apa ya di masa kejayaan yang sudah disampaikan, baik itu dari sisi sains, kemudian juga sastra, pembangunan, ekonomi. Karena sekarang kita sebagai pendidik atau misalnya berkecimpung di dunia kependidikan, bagaimana kita bisa mengambil keteladanan atau misalnya hal-hal apa saja yang bisa kita ambil contoh agar kita bisa sama gitu ya. Sekarang kita bisa mengambil bagian daripada kemajuan untuk saat ini yang kita lakukan dari sejarah pada dinasti Abbasiyah. Oke, baik. Atur Pak nuhun. Ustadz Ajo. Sama-sama, terima kasih Pak Ustadz Ajo yang telah memberikan pertanyaan. Untuk selanjutnya mungkin kita di awalnya saja untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama dari Pak Ustadz Egi ya, yaitu pertanyaannya, apa yang menjadi dasar sering terjadinya pembunuhan pada masa Bani Abbasiyah khususnya? Sedangkan di kita ini ya, pada umumnya umat Islam juga melarang saling membunuh. Untuk itu, maka dari Ibu Titi barangkali sudah ada jawabannya. Pak Ustadz Iqbal. Terima kasih Pak Nopal dan juga Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Egi. Pak Egi. Apa faktor penyebab yang menyebabkan Daulah Abbasiyah ini mengalami berbagai kekisruhan sehingga menyebabkan kemunduran? Tepatnya kalau menurut sejarah itu di abad ke-7 Hijriyah ya, ketika khalifah yang terakhir Al-Mu'tasim yang menjabat sebagai khalifahnya. Nah, untuk faktor kemunduran ini sendiri ada faktor internal dan ada faktor eksternal yang melatar belakanginya. Nah, untuk faktor internal sendiri yang melatar belakangi terjadinya banyak kekisruhan di Daulah Abbasiyah adalah ketika khalifah pengganti itu tidak sama kompetensinya gitu dengan khalifah yang sebelumnya. Kemudian faktor lainnya juga misalnya ketika seorang khalifah itu mengangkat gubernur atau bawahannya. Nah, gubernurnya itu misalnya melakukan korupsi sehingga banyak ketidakpuasan masyarakat yang di bawah kepemimpinan gubernur yang diangkat oleh khalifah itu, yang kemudian dari ketidakpuasan itu memicu munculnya dinasti-dinasti kecil lainnya yang memberontak. Kemudian yang ketiga, kenapa terjadi pembunuhan itu karena ya itu haus kekuasaan. Jadi kalau dalam pemerintah sistem kekhalifahan itu kan tidak melihat siapa yang kompeten tidak kompeten. Jadi asal anaknya itu penerusnya diangkat menjadi penerusnya. Nah, itu internnya. Kalau faktor ekstern atau dari luar, pada abad ke-7 Hijriah, sebetulnya ini kemunduran Abbasiyah itu abad ke-7 Hijriah ya. Kalau yang kita bahas itu abad ke-3 dan ke-4 masa kejayaannya.
Nah, untuk faktor ekstern itu ada penyerangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan, ya, yang menghancurkan kedaulahan Bani Abbasiyah, sehingga dengan dimenangkannya oleh bangsa Mongol tersebut yang dipimpin oleh Hulagukan, maka berakhirlah di situ pada abad ke-7 kedaulahan Abbasiyah. Itu mungkin bisa sedikit membantu faktor intern dan ekstern mengenai kekisruhan di kedaulahan Abbasiyah, sehingga di dalam kurun waktu 5 abad tersebut hanya 7 dicatat dalam sejarah khalifah yang yang mentereng mungkin kalau bahasa ininya ya. Padahal khalifahnya jumlahnya 5 abad itu 37 gitu. Mungkin itu Pak Nopal. Siap Bu Titi, hatur nuhun, luar biasa. Terima kasih. Ya, mungkin tambahan juga ya. Jadi ada yang ini mungkin saya tambahan. Kenapa pada masa Bani Abbasiyah itu terjadi pembunuhan? Salah satunya tadi sudah disebutkan, yaitu faktor politik yang menyebabkan timbulnya ambisi. Bahkan kan di dalam hadis juga, kalau tidak salah, disebutkan idza taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar, katanya. Yang artinya apabila dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya, "Faqultu ya Rasul, wahai Rasul, hadal qatilu fama balul maktuli," katanya. "Innahu kana harison ala qatli sahibihi." Bahwasanya wahai Rasul, sudah wajar katanya. Yang membunuh itu masuk neraka. Lantas bagaimana gerakan yang terbunuh? Artinya kenapa bisa saling membunuh? Kata Nabi bahwa karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya. Apalagi pada masa Bani Abbasiyah kan itu sedang pesat-pesatnya ilmu pengetahuan. Nah, makanya ketika itu banyak juga orang-orang yang haus dengan, kalau bahasa sekarangnya itu mungkin jabatan ya. Jabatan. Jadi karena sudah melihat jabatan dan lain sebagainya, akhirnya gelap gitu. Tidak mengenal itu siapa, akhirnya berambisi untuk merebut kejayaan. Akhirnya kan pada masa kemundurannya itu tahun 1258, itu kan karena salah satunya faktor politik. Makanya di situ terjadilah pemberontakan. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua dari Bapak Ustadz Ajo ya. Ini pertanyaannya bagaimana hal-hal apa saja atau hal-hal apa saja yang bisa kita ambil pada kemajuan masa kejayaan Abbasiyah. Begitu ya, Pak Ustadz Ajo? Aras. Ya. Mangga Pak Iqbal atau Bu Titi lagi. Nanti saya juga coba menambahkan. Terima kasih atas waktunya Pak Nopal. Pak Ustadz Ajo, seperti yang kita ketahui bahwa pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah itu Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil untuk generasi Islam saat ini? Seperti yang kita ketahui, pada zaman kedaulahan Abbasiyah itu, perkembangan keilmuan itu tidak hanya dalam keagamaan, tetapi berkembang juga ilmu umum. Kita banyak mengetahui bahwa pada abad ke-3 Hijriah itu di Daulah Abbasiyah ada yang kalau dalam keagamaan berkembang ilmu kalam, kemudian ilmu fikih, ilmu tasawuf dan hadis. Kemudian dalam bidang ilmu umum berkembang juga seperti matematika, astronomi, kimia, astrologi, musik, optik dan lain-lain.
Nah, berkaitan dengan perkembangan keilmuan tersebut, bermunculan pula lah para cendekiawan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Salah satu contohnya di dalam bidang ilmu kalam pada abad ketiga Hijriah itu ada Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih yaitu ada Imam Syafi'i dan Hambali. Kemudian dalam tasawuf kita mengenal ada Syekh Junaid al-Baghdadi, kemudian Abu Said al-Kharaj, Mansur al-Halaj, dan dalam ilmu hadis kita mengenal ada Imam Bukhari, Imam Muslim, dalam dalam tafsir kita mengenal At-Tabari, itu di sekitar abad ke-4 Hijriah. Kemudian dalam ilmu umum di abad ketiga juga tadi saya sudah sebutkan bidang ilmunya, matematika, astronomi, astrologi, geografi, itu cendekiawannya Al-Khawarizmi. Kemudian dalam ilmu kimia ada Jabir Ibnu Hayyan, dalam bidang obat-obatan, matematika, astrologi ada Al-Kindi, dan menariknya zaman dulu itu satu orang bisa memiliki dasar keilmuan yang banyak begitu. Kemudian di abad keempat ada Al-Farabi, keilmuannya matematika, ada Al-Biruni juga, fisika dan matematika, ada Ibnu Sina, kedokteran, itu di abad keempat. Nah, lantas apa yang bisa kita terapkan dari apa yang sudah dicapai oleh mereka, para cendekiawan Muslim, karena setelah masa kejayaan itu tidak banyak lagi para cendekiawan yang seperti zaman itu. Tadi saya sudah menyebutkan salah satu contohnya Imam Syafi'i itu kan salah satu cendekiawan Muslim yang bergerak di bidang fikih ya, di bidang fikih. Nah, bayangkan Imam Syafi'i itu usia 13 tahun sudah pergi dari Gaza Palestina ke Madinah. Beliau berguru kepada Imam Malik. Nah, usia 13 tahun itu mungkin kalau anak-anak kita sedang apa ya Pak, kelas 1 SMP. Nah, kalau zaman dulu mereka sudah berlomba-lomba untuk berguru ke ulama-ulama walaupun jauh gitu jangkauannya. Kemudian di dalam ilmu hadis kita mengenal Imam Bukhari usia 16 tahun itu sudah berangkat dari Uzbekistan pergi ke Mekah dan Madinah. Kemudian 18 tahun itu sudah mengeluarkan karya atau kitab. Mungkin kalau remaja kita usia sekarang lagi lope-lopean ya Pak. Usia 18 tahun gitu. Nah, kemudian kita mengenal di dalam ilmu hadis juga ada Imam Muslim yang diriwayatkan usia 12 tahun itu sudah melancong ke berbagai negara untuk mempelajari hadis. Hebat, 12 tahun itu mungkin anak SD ya Pak, kelas 6. Kemudian Al-Biruni usia 17 tahun itu dalam keilmuan yang umum mempelajari garis lintang dan ilmu astronomi. Kemudian Ibnu Sina 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau sekarang anak-anak 10 tahun itu jarang, kalaupun ada mungkin yang hafalnya hafal cangkem gitu Pak, beda dengan ulama zaman dulu. Kemudian ada cendekiawan Al-Ghazali, belasan tahun sudah berguru pada ulama-ulama ternama. Nah, kalau kita simpulkan bagaimana para cendekiawan Muslim dulu mencari ilmu pengetahuan dan menghasilkan karya-karya sehingga Daulah Abbasiyah itu mencapai puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan, maka keteladanan apa yang harus kita sekarang ambil? Mungkin banyak faktornya. Kalau tadi salah satunya saya sebutkan dukungan pemerintah juga zaman Daulah itu betul-betul menggelontorkan dana untuk ilmu pengetahuan. Bahkan para ulama yang istilahnya melakukan penelitian juga dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bahkan guru itu gajinya tinggi sekali. Nah, kemudian ada jadi seperti perpustakaan itu tidak hanya tempat membaca tetapi juga tempat diskusi difasilitasinya gitu, dan juga tempat untuk debat, bertukar pikiran sehingga tidak aneh lagi pada zaman itu para ilmuwan itu saling berdebat masalah keilmuan. Terus zaman dulu
saat mencapai puncak kejayaan tidak ada sekat antara agama dan ilmu pengetahuan. Mungkin kalau kita simpulkan banyak sekali faktornya untuk zaman sekarang. Yang pertama dukungan dari pemerintahnya, kemudian tadi terkait dengan apa ya, kurikulumnya, kemudian terkait dengan guru-gurunya, yang termasuk kepada komponen-komponen yang ada di dalam pendidikan gitu. Mungkin itu Pak sedikit apa ya, tambahan gitu. Mungkin yang lain ada yang menambahkan lagi. Oke, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Ajo. Ini tambahan mungkin dari saya bahwa yang mesti kita ambil dari kemajuannya zaman dinasti Abbasiyah, yang pertama semangat perjuangannya Pak. Jadi kita ini kan kalau yang saya tahu itu ada 3 zaman. Zaman perjuangan, zaman pertengahan dan yang terakhir ini zaman penikmat Pak. Termasuk kita ini adalah zaman penikmat. Kita ingin makanan tidak harus jauh-jauh beli, sudah ada gitu. Kalau dulu kan zaman perjuangan pingin makan itu harus ke kebun dulu Pak. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun kalau makan itu kan tidak langsung kurma itu kan dimasak dulu 2 jam, kemudian baru dimakan. Kalau sekarang kan tidak. Masak nasi pun beberapa menit pun bisa langsung jadi. Nah gitu. Jadi zaman sekarang ini kita zaman penikmat. Akhirnya yang kita yang sebagian orang tidak alami itu perjuangannya. Jadi kalau sekarang disuruh berjuang tuh ya ada yang malas, ada yang tidak. Karena sudah jadi zaman penikmat. Ketika kita ingin cari jurnal tentang pendidikan, ya tinggal klik di Google muncul begitu Pak. Jadi nggak usah jauh-jauh. Nah, satu zaman yang kita ambil itu perjuangan, yang kedua literasi. Nah, ini ada tokoh pada zaman klasik ya, saya bawanya pada zaman klasik. Ini ada namanya Jabir bin Hayyan. Anak SMA sekarang ini yang kita tahu ini ya yang penemu atom itu kan namanya Joel Denton. Bukan John Lennon mungkin ya Pak ya, Joel Denton. Joel Denton ini kan katanya penemu atom, padahal di zamannya Bani Abbasiyah itu ada namanya Jabir bin Hayyan. Nah, kenapa dia bisa menemukan atom ketika dia membaca surah Al-Hadid di ayat ke-25 sampai ke-26. Wa anzalna hadid, kata Allah bahwasanya aku turunkan dengan keagunganku besi Pak. Itu tuh turun besi itu tiba-tiba nggak kebayang lah gitu. Jadi ada meteor turun kemudian dibawa sama Jabir bin Hayyan ini ke laboratorium, diteliti, diamati, ternyata itu ada muncul rumusnya itu kan Fe itu ferom, ya kan? Diteliti muncul itu rumus namanya ferom. Ferom itu F besar, E-nya kecil. Nomor atomnya itu 26. Kemudian diteliti lagi, mempunyai isotop dalam ferom itu. Isotop itu sebagai menjaga kestabilan atom. Nah, nomor isotopnya itu 57. Itu sama dengan di dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, surah ke-57, di ayat ke-26. Nah, diambillah dari situ. Jadi, ketika dulu itu memang ilmunya dasarnya semua dari Al-Quran. Nah, dalam literasi yang saya baca, itu berjalan dengan seiringnya saja. Jadi tidak ada tiba-tiba dia pintar begitu saja, enggak. Jadi dia membaca ayat-ayat Al-Quran dari wahyu, kemudian diteliti. Akhirnya ketika itu pas diteliti, muncullah namanya ilmu kimia. Dinamakan ilmu kimia, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Pertama perjuangan, kedua literasi, yang ketiga semangat untuk membaca, untuk mengkaji. Kan zaman sekarang ini anak-anak SMA kan jarang yang membaca tuh sudah malas. Paling ketika dikasih tugas biasanya itu dilihatnya itu cuma judul sama penutup. Misalkan tugasnya membuat makalah tentang kesehatan jasmani. Oh iya, dilihat ininya isinya cuma harus begini-begini, sudah.
Padahal ketika ditanya apa itu kesehatan jasmani, padahal ada di makalahnya sendiri, dia nggak tahu. Nah, jadi itu mungkin jawaban atas pertanyaan dari Pak Ustadz Ajo. Jadi hal-hal apa saja yang kita ambil pada masa kemajuan Bani Abbasiyah. Nah, mungkin bagaimana Ibu Titi, Pak Iqbal, ada yang kita buka satu pertanyaan lagi biar seru atau bagaimana? Ya, intinya untuk keteladanan itu kita mesti kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis ya, yang di sana memerintahkan kita untuk berilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah juga kan Allah menjanjikan bahwa orang yang beriman dan berilmu itu akan ditingkatkan derajatnya. Jadi yang kita perlu sekarang teladani di era sekarang agar bisa kembali mengalami masa kejayaan seperti halnya dulu banyak bermunculan para cendekiawan muslim, kita mesti kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Itu mungkin. Oke, baik Bu Titi. Ya, mungkin dari ibu-ibunya barangkali satu lagi ada yang bertanya. Kalau tidak ada, mungkin nanti saya tutupkan. Nanti mungkin ada dari Pak Dokter yang akan menyampaikan beberapa hal atau lain sebagainya. Oh, ini ada request katanya cukup. Dicukupkan mungkin ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak, termasuk juga yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Mudah-mudahan dari apa yang dipresentasikan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Dokter, izin. Barangkali ada tambahan dari Pak Dokter. Oh, Pak Dokter Usep ada nggak? Pak Dokter Usep Pak Dokter belum Usep, masuk, Pak. Oh Pak iya. Dokter Usep izin katanya ada jadwal perkuliahan di S3. Oh, baik, ya, terima kasih. Saya mungkin mohon maaf offline ya. Ya ini off cam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang hari ini pada sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan yang sejatinya memang kemarin saya dapat berita ada kegiatan yang akan dilaksanakan di kampus ya. Ya saya sudah kemarin mengiyakan, tapi ternyata ya ada beberapa yang harus saya kerjakan di rumah, jadi nggak bisa ke kampus, sehingga mungkin bisa nanti di kesempatan lain untuk kita bisa bertemu secara offline ya di kampus. Dan kemudian yang kedua ya melalui Zoom meeting ini ya saya mungkin dalam perhelatan hari raya ya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua yang hari ini sudah melewati ya bulan Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah saum dan kita bersama-sama merayakan Idul Fitri. Dan saya secara pribadi, secara institusi, secara kelompok juga dari Pak Dokter Usep mungkin mohon maaf lahir batin juga pada teman-teman semua. Mudah-mudahan ya di hari selesai hari raya di bulan Syawal ini semakin baik ke depannya. Lalu yang kemudian mungkin yang kedua ya karena kita ada tinggal mungkin beberapa makalah yang harus dipresentasikan ya mungkin kita akan selesaikan setelah makalah-makalah itu selesai itu mungkin ada penugasan sebagai pengganti dari UTS dan UAS. Nah sebelum nanti kami menentukan mau untuk apa karena kita ini dalam perkuliahan kita di pasca itu menggunakan OB ya, jadi outcome based education atau PBL, project based learning, karena tentu nanti kita akan menghasilkan
apa namanya, menghasilkan juga proyek-proyek apa yang nanti akan kita hasilkan dari perkuliahan ini. Maka silakan mungkin teman-teman memusyawarahkan. Saya tidak akan menentukan dulu proyeknya mau berupa apa, ya supaya juga nanti mungkin tidak terlalu memberatkan juga kepada teman-teman semua, karena barangkali adalah di mata kuliah yang lain ada beberapa yang sudah menugaskan, apakah itu penulisan artikel jurnal, penulisan buku, ataupun apa namanya, pengabdian kepada masyarakat dan lain-lain. Nah, ada beberapa tawaran dari saya, mungkin nanti juga mungkin dikoordinasi juga dengan Pak Dr. Usep. Ya, apakah nanti dalam produk perkuliahan ini kita menyelenggarakan satu seminar, ya, seminar nasional terkait dengan sejarah, ya. Jadi keterkaitan sejarah dengan sejarah dengan yang sekarang dialami, dihadapi oleh pendidikan kita di Indonesia. Atau mungkin apa, ya, silahkan juga mungkin carikan teman-teman tema apa yang kira-kira lebih pas, ya, yang lebih pas, lebih update, terus juga krusial untuk diseminarkan, untuk didiskusikan secara umum, ya, secara di ruang-ruang publik, ya, itu terutama ya di ruang seminar. Jadi saya berharap ya dari perkuliahan ini ada produk seminar gitu. Nanti mungkin yang seminar itu diwakili juga pembicaranya oleh teman-teman mahasiswa. Tapi kita tentukan dulu saja temanya, topiknya apa gitu dalam kegiatan produk ini. Karena sebetulnya kita sudah mau mendekati kepada UTS, ya, pertemuan ke-7-8. Kemudian nanti juga sudah berlanjut, sisanya ada 8 pertemuan berikutnya. Nah, karena itu mungkin perlu disampaikan, direncanakan dari sekarang, kira-kira produk apa yang akan kita hasilkan dari perkuliahan kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ya, untuk nanti hasil diskusi dengan teman-teman tentang kaitannya dengan sejarah pemikiran pada Khilafah Abbasiyah ini, ya, tadi sudah gamblang, ya, disampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kejayaan daripada Khilafah Abbasiyah ini, dan disitulah mungkin masa-masa kejayaan Islam yang ada pada kekhalifahan Abbasiyah ini, sehingga peradaban Islam ini begitu dahsyatnya muncul kemajuan teknologi, informasi, sains dan lain sebagainya justru pada abad ini, gitu. Dan kemudian bagaimana pelajarannya tadi juga sudah diwakili, dijawab oleh teman-teman. Saya pikir saya juga cukup puas dengan beberapa jawaban dari teman-teman terkait hal itu. Nah, itu yang ketiganya. Jadi mungkin untuk Abbasiyah mungkin ada komentar-komentar yang lain, ini saya pikir sudah mencukupi lah dengan apa yang tadi disampaikan. Cuman yang kedua tadi masalah untuk hasil, untuk produk. Nah, silahkan gimana nih? Apakah kita mau? Saya ingin menyampaikan dulu ke floor dulu, teman-teman semua kira-kira maunya apa gitu untuk penyelesaian produk daripada perkuliahan mata kuliah kita mata kuliah ini, yaitu tentang kajian teks sejarah pendidikan Islam. Silahkan. Ada usulan dulu? Maaf, Bapak, kalau kita misalnya mengadakan seminar itu, pesertanya itu mahasiswa atau guru atau apa, kemudian lokasinya di kampus atau gimana, Pak? Kalau misalnya itu yang diambil oleh kelas kita. Ya, untuk kegiatan seminar memang bagusnya adalah kegiatan ini diperuntukkan kita cakupannya nasional, ya. Jadi mungkin karena terus juga mungkin kita bisa menyarankan kalau supaya mencakup ini tidak usah semuanya offline, bisa saja webinar, ya. Jadi bisa kita misalkan webinar untuk para guru-guru PAI yang tergabung dalam IRMA nggak apa-apa, tapi secara nasional misalnya. Jadi tempat, ya, itu mah fleksibel, ya. Tempat bisa di kampus, bisa untuk panitia mungkin bisa di kampus, nanti yang sisanya online kan gitu, ya. Kalau untuk tempat. Nah, kemudian pembicaranya nanti ada pembicara misalkan
menghadirkan secara yang nasional ada yang nasionalnya, kemudian ada juga yang dari mahasiswa. Jadi makalah-makalah mahasiswa perwakilan saja, misalkan ada 2-3 makalah untuk nanti dibahas oleh pembicara dari luar, ya, oleh seorang guru besar ataukah mungkin minimal ya yang doktor gitu, dalam kaitannya dengan kajian yang kita bahas, yang kita seminarkan, begitu Bu. Barangkali gitu ya, mungkin untuk masalah ini tempat dan ininya. Jadi kita menyelenggarakan, menjadi penyelenggara daripada seminar itu, gitu intinya. Ya, sampai ke pembuatan sertifikat mungkin bagi Ya, pesertanya. sampai kepada jadi kasarnya mah jadi IO lah gitu ya. Ya, jadi penyelenggara, ya juga di situ juga ada penyangkala, tapi itu sebagai bagian daripada tugas perkuliahan. Gitu. Silakan nanti dibicarakan mau apa produknya dan kemudian temanya apa gitu. Ya. Silakan yang lain. Bismillah, izin Pak dosen Ya. bertanya. Ada beberapa dosen yang menugaskan dengan jurnal. Nah, tadi kami sempat bermusyawarah terkait masalah jurnal ini. Nah, barangkali mungkin dari Buya bisa merekomendasikan untuk jurnalnya kemana. Soal tadi saya nanya ke pihak IRMA, masih berafiliasi dengan yang lain. Barangkali IRMA menyarankan Kaprodi atau Buya bisa memberikan solusi kepada kami untuk jurnal tersebut. Begitu Bu ya.